Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo, balik lagi di podcast Kotak Masuk. Kembangkan wawasan dengan canda. Gila. Apa kabar bro? Baik. Ini kita berdiri nih sekarang nih Nick ya. Kita berdiri lah karena udah terlalu lama duduk kan. Kita sekarang umurnya udah gak muda nih bang. Iya justru itu. Di saat kita kan udah melalui episode 100 tuh kemarin Nick. Iya. Nah kita juga mengingatkan teman-teman. Kita udah ada link Saweria. Kita punya link Saweria sama QR Saweria. Betul. Itu ada pokoknya ada di layar kalian lah ya. Yes, nanti layar. dia muncul hilang biar gak ngeganggu. Untuk yang dengerin di audio juga udah kita siapin linknya mungkin di deskripsi. Benar. Terus nanti di Instagram kita juga udah kita kasih link Sawerianya. Ya, jadi kita mohon supportnya. Mohon supportnya biar kita juga tetap bisa terus berkarya nih bang dengan kualitas yang bagus. Betul. Ya minimal bukan kopi lah Nick ya. Bukan lah ya. Ya traktir inilah cemilan-cemilan. Oke. Ya minimal kita bisa dapat beli reksadana lah. Siap. Buat ngidupin podcast Kotak Masuk. Tapi gimana bro? Lo akhir-akhir ini lagi mikirin apa nih? Kebanyakan nih. Lagi banyak inilah kan kemarin kita juga udah sempat bahas tentang program-program pemerintah yang sempat muncul betul. terus dikomentarin, dipending Betul, gitu kan. Terus ya beberapa hal yang kita ngerasa kok agak ada ini ya agak rusuh ya di belakang gitu. Tapi sebenarnya sih nggak rusuh, mungkin udah dipersiapkan lama, tapi kurang disosialisasikan. Nah biasanya gitu kan. memang gitu kan pemerintah kita kan. Idenya udah ada, Bener. konsepnya udah ada. Tapi memang kalau udah ngomongin sosialisasi kan masing-masing orang nih yang mengertinya beda-beda. Bener. Sama kayak di perusahaan nih. Iya. Ada direktur, Benar. ada komisaris, Ada pemegang saham. ada pemegang saham. Kadang-kadang kurang ngobrol tuh ya. Ya itu kan kalau dibilang kan wajar karena di dalam perusahaan atau dalam kenegaraan butuh komunikasi kan. Benar. Nah ngomong-ngomong nih. Nah apa nih yang diomongin ini? Apa nih? Tadi kan lu bahas tentang komisaris gitu Iya. kan. Gue tuh kadang bertanya-tanya gitu loh. Apa? Kan lu udah pernah ngejalanin bisnis. Terus Lagi. kita juga pernah kerja di perusahaan besar. Betul. Gitu kan. Lu ngerasa gak sih komisaris tuh hadir gak sih di tengah-tengah bisnis tuh sebenarnya? Di gua ya, Nah. dulu di korporat sama sekarang punya perusahaan sendiri ada bedanya. Oke. Kalau waktu dulu kita jadi karyawan nggak kelihatan komisaris tuh nih ngapain nggak Nggak kelihatan. Yang ketahuan ya cuman ini presiden direktur kita, Ya. ini direktur. Kalau GM direktur dan jajarannya Nah, fisiknya kelihatan. fisiknya kelihatan. Kalau komisaris itu ketika laporan keuangan atau annual report Ya. ketahuan fotonya. Tapi kalau perusahaan sendiri komisaris itu fisiknya ada nih. Oke. Di gua ya. Tapi dia nggak setiap hari. Tapi ada. Ya minimal 3 bulan atau sebulan sekali nongol lah. Oke. Nah fungsinya kita ngupdate ke mereka. Tapi lebih banyaknya kalau ada peminjaman uang ya ke bank. Oh, atau ada ke pihak beberapa ketiga. transaksi perusahaan yang butuh approval gitu Ya ya. karena ada ART-nya seperti Oke. itu. Karena harus ada sepengetahuan komisaris. Jadi komisaris penting ya sebenarnya. Ya di perusahaan kecil kayak gue lumayan penting lumayan ya. penting. Karena kan itu menjalankan ada ART sama. Ya kalau di perusahaan kecil kan kita kan patuh ya sama semua yang ada di kayak di akta. Ya. Di SK Menkumham. Ya itu juga gak bisa bercanda sih namanya sih. Dan setahu gue tuh nama-nama yang ada di komisaris sekarang tuh gak boleh kena BI level check nih. Oh, harus apa ya? Punya reputasi yang bersih Bagus. gitu ya. Iya. Oke. Makanya fungsinya lumayan bagus sih. Jadi kalau dia orangnya kredibel, terus orangnya juga profesional, ya itu sebenarnya ngebantu perusahaan gue juga Oke, untuk mendapatkan pinjaman, untuk ngelihat customer. Oh, nih perusahaan ini bukan perusahaan ecek-ecek nih. Ya. Karena komisarisnya orang-orang yang benar gitu lah. Gitu. Nah, ini menarik nih soalnya Gimana, masalah komisaris. Ini kan kita kemarin sempat rame lah ya di lini masa gitu kan. Banyak pembicaraan tentang komisaris itu harus pinter gak sih, harus qualified gak sih gitu. Ya. Kenapa kok ini bisa muncul? Karena ada beberapa berita pengangkatan komisaris di Beberapa BUMN. Beberapa lah ya. Ya, beberapa BUMN yang ada afiliasi dengan presiden terpilih. Betul. Gitu. Jadi ada beberapa nama, ya mungkin namanya Boleh lah kita ya ini. kayak misalnya Grace Natali gitu kan, cukup santer terdengar. Kemudian ada Samara Amani, ada Fuad Bawazir, ada termasuk juga pengganti Pak Ahok di Pertamina gitu ya. Ada Pak Simon Aloysius Mantiri gitu kan. Dan semuanya ini itu
dekat dengan presiden terpilih kita, Yep. gitu kan. Nah, terus muncullah pembicaraan di Twitter, emang komisaris itu ngapain sih kerjanya itu kan? Kan menggelitik nih, karena kalau Pak Ahok kan kelihatan gitu kan marah-marah. Dia bisa menampilkan pekerjaannya. Dia bisa menampilkan pekerjaannya. Oh, ini balik lagi komunikasi nih Bang Oh iya ya. dong, iya dong. Karena tadi kan balik lagi kalau perusahaan sekecil kayak gua, ya buat apa gue tampilkan? Benar. Tapi kalau mungkin dia sosok public figure, politisi, dia kan harus menampilkan pekerjaannya. Benar. Biar dilihat sama rakyat. Ya, mungkin ya. Mungkin. Makanya ini kan kita berusaha meluruskan gitu. Iya. Jangan-jangan sebenarnya memang orang-orang ini qualified gitu kan. Jangan. Karena apa? Karena jangan-jangan memang komisaris itu memang syarat ataupun tanggung jawabnya itu terbatas gitu kan. Makanya kita mungkin coba bahas sebenarnya komisaris itu fungsinya apa sih? Oke, gitu kan. boleh, Nah, boleh. Nah sebelum ini kita akan bahas, gue akan cerita tentang undang-undang PT karena seluruh pembentukan PT di Indonesia ini kan mengacu ke undang-undang. Ya. Nah, di situ diatur tanggung jawab dari komisaris, Betul. gitu kan. Nah tapi mungkin sebelum gue lanjut, gue kan di Singapura kemarin kan selama sekolah gitu. Jadi di Singapura tuh gue ikut kelas namanya Corporate Governance. GCG ya? GCG, ya CG, dia Oh, Corporate CG-nya Governance. ya. Nah, jadi, tapi Corporate Governance-nya harus yang good, jangan yang bad. BCG. Nah, ini menarik kenapa? Karena Indonesia ini punya satu kondisi corporate governance yang unik Oke. karena mengikuti zaman Belanda. Oh serius loh? Iya. Jadi hari ini susunan komisaris direksi itu mengikuti Belanda pada zaman itu. Sampai sekarang pun Belanda juga masih mengadopsi sistem yang sama. Berarti abad gitu. 18-17 lah ya. Ya, gitu. Nah, sementara di dunia ini termasuk kayak US ataupun UK yang jadi barometer kita lah, itu punya sistem corporate governance yang berbeda. Mereka Apa nggak ada ya? namanya komisaris. Apa yang mereka ada? Nah, jadi bedanya gini. Jadi corporate governance itu dibagi jadi 2 tipe. Oke. 1 layer sama 2 layer. Menarik. Gitu. Nah, kalau 1 layer itu tidak ada namanya komisaris, ada namanya BOD, BOD saja. Board of Director. Board of Director atau dewan direksi. Ya. Nah, dewan direksi itulah di dalamnya tuh selain menentukan visi perusahaan, strategi perusahaan juga termasuk mengawasi. Oke. Jadi fungsinya tuh satu paket di situ. Nah, kalau di Indonesia itu 2 layer. Oke. Jadi ada komisaris, ada direksi. Jadi dewan komisaris sama dewan direksi. Nah, dewan direksi itu yang menentukan perusahaan mau kemana sama operation. Ya. Nah, komisaris itu hanya melakukan pengawasan. Ah. Jadi 2 tuh bedanya. Makanya kalau lu pernah inget, Steve Jobs itu kan pendiri Apple. Dia lah ya. founder, pemilik saham pada saat itu ya, pada saat awal-awal. Terus dia CEO. Ya. Nah, dia termasuk board of directors. Oh, Tapi dia bisa dipecat. Bisa. Board of Director bisa dipecat emang. Tapi dipecat soalnya CEO dipecat sama board of director. Kalau di Indonesia kan nggak ada tuh, direksi memecat presiden direktur. Direksi memecat. Kalau di Indonesia setahu gue sorry ya. Ya. Cimio. Correct me if I'm wrong. Siap. Direktur dan presiden direktur itu bisa diberhentikan oleh pemegang saham. Benar. Pemegang saham nih ya. Ya. Belum tentu komisaris loh. Ya. Bisa jadi komisaris jika komisaris jadi pemegang saham juga. Benar. Tapi kalau pemegang saham sudah tidak percaya oleh direktur dan direksinya, atau masa jabatannya sudah selesai, ya dia kan bisa digantikan. Bisa digantikan gitu. Nah, makanya ada RUPS kan? Ada RUPS. Sebenarnya di US pun juga ada RUPS, tapi dia layernya tuh nggak ada komisaris kan? Nah, sorry, makanya tadi kita kalau balik ke kata-kata komisaris tadi nih kayak. Ya. Komisaris itu jadi kalau di Indo sama di US paling signifikan apa bedanya? Cuman ada atau gak adanya aja? Ya, kalau di Indonesia dia tuh ada karena 2 layer, karena sistemnya 2 layer. Oh, yang tadi gue bilang kalau Ya. misalnya gue mau minjem duit harus ada tanda tangan komisaris. Ya, jadi ada sistemnya 2 layer dan tugasnya adalah melakukan pengawasan. Betul, ngawasin. Nah, apakah dia mempunyai otoritas untuk melakukan operation? Enggak. Itu tidak ada. Betul. Tapi mungkin beberapa transaksi perusahaan seperti pinjam uang, jual aset yang signifikan, Betul. itu harus ada Tanda tangan komisaris. tanda tangan atau persetujuan lah gitu. Nah, kalau di luar itu tidak ada komisaris, tapi ada board of director (BOD), dewan direksi. Tapi sorry tadi gue lupa jelasin, BOD sama manajemen itu 2 hal yang berbeda. Jadi yang kita ketahui nih di Indonesia, direksi itu adalah CEO, ya kan, CFO, COO, itu lah ya, minimal 3 itu kan. Depannya si Ya, itu adalah dewan direksi. Nah, Iya. di sana itu namanya bukan dewan direksi namanya. Apa? Itu adalah manajemen, key manajemen. Manajemen karena dia kunci. mutusin ya. Iya, karena dia jadi BOD itu adalah representasi pemegang saham. Oh, iya.
Di mana representasi pemegang saham ini itu mempunyai otoritas untuk menentukan siapa CEO, CFO, COO. Jadi CEO, CFO, COO itu belum tentu bagian dari board of director gitu. Dan board of director itu langsung bertanggung jawab sama seluruh pemegang saham. Benar gitu. Oh, makanya dia nggak ada layer komisaris lagi. Ada layer di tengah lagi gitu. Nah, makanya kalau di Indonesia, mungkin gue nanya malu, siapa orang yang paling penting setelah pemegang saham? Siapa? Ya komisaris. Tapi dia kan dalam hal bisnis kan nggak ngapa-ngapain kan. Sebenarnya menurut gue paling penting adalah CEO. Gitu. Ya, kalau kita bicara yang paling penting ya, Ya. penting tuh artinya menentukan strategi perusahaan. Terus misalnya ketika ada permasalahan penting, siapa yang harus bertanggung jawab, Ya, gitu kan, lah. CEO kan. Nah, Ya, kalau di US yang tanggung jawab adalah board of director. Bareng-bareng ya mereka ya. Gitu. Gila ya, bedanya lumayan signifikan ya. Signifikan banget gitu. Karena berarti mereka tuh pengambil keputusannya lebih cepat di US dong. Bener, lebih cepat. Jadi itu keunggulannya satu layer ya. adalah ketika ada masalah itu langsung dirembukin bersama. Iya, kayak di film-film kalau lo nonton Wall of Wall Street, itu kan si Leonardo DiCaprio sebagai kalau nggak salah CEO-nya ya. Ya. Terus dia punya board of director, dia langsung meeting di meja itu aja kan. Benar. Mutusin di situ, udah jalan langsung. Benar. Dia nggak usah ngupdate kemana-mana lagi. Nggak usah ngambil kemana-mana lagi. Kalau kita kan berarti kan di Indonesia itu ada board of director juga ada. board of director kita kumpul. Kemudian Komisaris datang. Komisaris diupdate. Iya, diupdate. Kita ngupdate ya Iya, bahwa ada masalah ini, kita tindakannya A. Ya udah tanpa harus persetujuan komisaris, direksi bisa jalan. Yang udah ngupdate. Nah, tapi sebagai komisaris harus ngasih ya feedback lah, nasihat gitu kan tugasnya. Dan komisaris kalau di Indonesia ini untuk teman-teman yang baru tahu juga, itu nggak cuma satu orang loh. Ada presiden komisaris. Benar. Ada komisaris juga loh dan gue nggak tahu kalau di US itu udah nggak ada, berarti lebih simple banget. Ada juga. Jadi kalau di US itu dia board of directorsnya itu ada chairman. Sama kayak di kita presiden direktur atau presiden komisaris lah, ada leadernya lah gitu. Ada chairman. Kemudian ada namanya executive director. Oke. Nah, executive director itu adalah direktur yang berhubungan dengan operasional, dengan eksekusi, proses eksekusi. Makanya CEO itu disebut sebagai executive director. Ada juga yang non executive director. Nah, non executive director itu dia di hire gitu ya untuk bantu mikirin hal lain yang selain berhubungan dengan operasional. Contohnya kita mau bikin sistem rekrutmen CFO atau rekrutmen COO. Dia kan nggak berhubungan sama day-to-day operation kan. Yeah. Tugas gua adalah mencari calon pengganti COO yang resign, gitu. Jadi ada non executive director. Nah, balik ke undang-undang PT nih. Nah, balik ke undang-undang PT. Jadi biar clear nih. Sebenarnya komisaris tuh harus pinter dan punya pengetahuan di perusahaan yang dia tempatin gak sih, gitu kan? Nah, kalau kita lihat, kita buka Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Mungkin gue jelasin pertama ya, pasal 1. Jadi organ perseroan itu terdiri dari 3. Rapat umum pemegang saham. Ya, betul. Direksi dan dewan komisaris. Gitu. Jadi ini kalau kita buka PT itu minimal harus pertimbangan 3 itu. Betul. Kemudian di pasal 111 ayat 1, anggota dewan komisaris itu diangkat melalui skema RUPS. Yes. Gitu Tadi kan. juga jelasin juga ya. Nah, kecuali pada saat pendirian PT pertama. Oh iya, enggak. Pendirian PT pertama itu langsung ditunjuk oleh pemegang saham. Betul. Gitu. Siapa nih gitu. Siapa komisarisnya, siapa direksinya. Betul, gitu. Nah, kemudian pasal 113 itu besarnya gaji atau honor dari anggota dewan komisaris itu ditetapkan melalui RUPS. Jadi udah langsung ketahuan nih, oh nanti total dewan komisaris ini akan dapat remunerasi atau gaji sekian gitu. Nah, makanya ini ada istilah honorarium nih. Ini kan nggak ada di karyawan. Pegawai nggak ada. Benar. Makanya gaji atau honorarium. Nah, kalau gaji istilahnya yang gue tahu ya, itu sifatnya bulanan teman-teman. Fix bulanan. Ya. Tapi kalau honorarium ya dia kayak uang rapat. Oh, ada makanya benefit tambahan. Benefit aja. Jadi dia nggak mesti setiap bulan datang. Tadi gue bilang kan bisa 3 bulan sekali. Jadi kayak honorarium komisaris A. Ya. Jadi tapi dia nggak bisa setiap bulan. Sama satu lagi tuh tantiem. Tantiem itu masuk mana? Tantiem itu kayak gimana tuh? Sorry. Jadi kalau tantiem itu adalah porsi dari profit yang di-share ke komisaris dan direksi. Itu bonus lah, tapi bukan bonus yang kita pahami ya. Iya. Kayak profit sharing. Mungkin karena perusahaan gue baru 3 tahun ya.
Istilah itu belum ada. Tapi kalau karena mungkin ada 1 tahun kemarin kan perusahaan gue ada untung nih. Itu komisarisnya belum dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa. Belum. Cuman dapat ya mungkin bulanan ataupun honorarium aja. Honorarium aja. Oke. Gitu. Gitu Kalau ya. di BUMN umum dapat persenan dari profit. Pantesan banyak yang mau ya di BUMN ya. Atau enggak perusahaan swasta juga mungkin ada. Kita aja yang nggak tahu. Ada. Ya di tempat kita yang lama juga ada sebenarnya. Oh, Bang. iya. Ada. Kita kan cuma karyawan Biasa. gitu lah. Lanjut Nick. Nah, terus di pasal 108, nah ini bicara mengenai tugas komisaris. Jadi Dewan Komisaris itu melakukan pengawasan Oke. atas Udah bener ya tadi ya pengawasan ya. atas kebijakan pengurusan. Jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan ataupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Wow. Gitu. Jadi pengawasan dan pemberian nasihat. Berarti memang bukannya harus pintar sih. Secara jadi gini, pinter menurut gua harus pinter. Tapi apakah lu harus punya pengetahuan Di perusahaan itu belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Oke. Jadi kadang ada orang yang punya expertise di keuangan secara umum. Lo ditaruh di BUMN migas misalnya gitu. Ya, nah mungkin lu nggak ngerti migas secara ngelotok gitu ya, secara detail. Tapi lu tahu secara umum strategi keuangan itu seperti ini loh untuk misalnya cash flow, misalnya masalah manajemen aset gitu, atau misalnya lu ahli strategi. Nah, lu mungkin nggak gitu ngerti migas, lu baru masuk, tapi lu tahu, oh kalau kita mau compete sama kompetitor itu kita mesti punya apa sih? Nah, gitu. gue ingat satu kisahnya Pak Ignatius Yonan. Oke. Itu kan dia dari orang keuangan. Benar. Dipindah ke KAI. Bagus kok hasilnya. Bener, Bagus makanya kan? nggak harus insinyur kan? Gak harus. Cuman message-nya mau siapapun profesional yang masuk, tetapi kalau dia kerjanya bener lah ya, sesuai apa yang diamanatkan pemerintah, ya bisa aja bagus Bisa aja, gitu, ya bisa kan? aja. Ya komisaris juga termasuk kan kalau dia bisa ngawasin dengan baik, dia ngasih advice ke direktur, kan ini advice, sifatnya advice itu teman-teman bisa dijalankan bisa enggak loh. Ya, Advice kan, ya, nasehat kan. benar. Bukan instruksi loh. Bukan Kalau instruksi. instruksi lo harus jalanin. Benar. Tapi kalau si komisaris menasehati direktur atau presiden direktur, nggak mesti dijalanin. Benar. Namanya juga nasehat. Gitu kan. Nasehat ya kan? Tapi kalau orang tua sama anak ya ngomongnya nasehat. Nasehat. Tapi kalau nggak dikerjain dimarahin. Nick, jangan orang tua sama anak Nick. Kita udah ngebahas BUMN. Oh iya, dari sorry. tadi. Lanjut dulu Nick. Nah, tadi kita udah bicara masalah tugas Nan. Kewajibannya apa sih Dewan Komisaris? Oke. Yang pertama adalah membuat risalah rapat. Risalah tuh kayak summary atau apa ya, notulensi gitu ya. notulensi, bener. Notulensi rapat Dewan Komisaris dan menyiapkan kopiannya, salinannya. Yang kedua, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham ataupun keluarganya. Jadi memang harus transparan Ya. gitu dia punya saham atau enggak. Nah, yang ketiga adalah memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku berjalan. Jadi Ya. biasanya itu tertera di annual report gitu. Ya. Jadi di annual report tuh ada pembukaan Rapat umum pemegang saham, Ya. dihadiri oleh siapa? Ya, terus ini loh apa sih yang opening apa sih kayak kata pengantar gitu Ya. loh. Tahu nggak sih kan kalau di annual report tuh ada kata pengantar dari Eksekutif summary lah biasanya juga. bukan executive summary Apa? kayak surat gitu loh, Oke. surat pembuka gitu loh. Jadi kondisi Indonesia tuh seperti ini. Oh, dia bisnis ngegambarin ini. makronya dulu. Iya, Ya, nah ya. terus kita sebagai perusahaan telah melakukan ini. Tapi memang dalam lingkup komisaris gitu. Terus, nah kurang lebih itu. Nah, apakah ada lagi nggak sih kekuatan dari Dewan Komisaris? Itu ada. Jadi selain tadi misalnya ada transaksi yang harus sepersetujuan. Sepengetahuannya komisaris. Gak cuma pengetahuan kan? Kan persetujuan juga kan? Kalau Persetujuan. ngambil duit ya, minjem duit sama Ya. jual aset ya. Sebenarnya komisaris juga bisa memberhentikan direksi. Bisa. Nah, tapi skemanya nggak bisa kayak dipecat gitu. Tapi pertama dari pasal 106 itu anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Jadi hanya sementara. Nah, setelah diberhentikan untuk sementara dalam waktu 30 hari dalam ayat 4 itu harus menyelenggarakan RUPS. LB luar biasa biasanya. Ya, RUPS luar biasa, benar. iya. Nah, dalam waktu kurun 30 hari untuk menjelaskan Kenapa dia diberhentikan sementara dan si Dewan Direksi juga berhak menyampaikan pembelaan. Betul. Gitu. Nah, kemudian di ayat 6 RUPS itu yang akhirnya menentukan apakah direksi ini diberhentikan atau dicabut Ya. status sementaranya. Nah, kalau dalam waktu 30 hari itu tidak dilakukan RUPS, maka secara otomatis pemberhentian sementara itu dicabut. Gitu. Gila ya. Ngeri ya kalau kayak gini-gini nih kayak. Maksudnya ngeri gimana nih, Bang? Ya enggak, gue akhirnya paham sih kenapa komisaris itu di Indonesia harus ada dibandingin di US. Ya. Karena di
Indonesia itu kalau dibilang nggak enakan. Orangnya tuh banyak yang nggak enakan. Iya, paham. Jadi kalau lo main di board of director kayak di US, ya kan? Gue nggak usah ngomong lah. Kalau mencat direksi lah. Kan kita benar. Ini menarik. Ada satu fitur di US itu ada namanya komisaris independen. Dewan direksi independen. Jadi kalau di kita kan ada komisaris independen kan. Yes. Tapi kan keindependensiannya sama, pengertiannya sama-sama tidak terafiliasi, tapi powernya tuh nggak sekuat yang di US. Betul. Jadi contoh misalnya kita punya 5 dewan direksi. Itu idealnya lebih dari 50% itu adalah independen. Kenapa? Biar mengurangi ketidakenakan itu. Langsung aja sikat. Iya, jadi kan gue di-hire sebagai quote-unquote profesional nih, sebagai dewan direksi. Ya gue mana peduli dengan urusan agenda-agenda kalian yang terselubung itu. Pokoknya gue di-hire secara profesional. Kalau menurut gue ini salah. Menurut gue manajemennya harus diganti. Gue bilang ganti gitu. Moga-moga nih Nick, orang-orang yang dipilih kemarin jadi komisaris bisa seperti itu. Ya kita berbaik sangka dulu. Berbaik sangka dulu. Karena mereka punya power loh. Benar. Nah cuman kalau ini gue balik lagi. Ini kan UU-nya di Undang-Undang PT Nick. Ya. Tapi semua tergantung ADART PT Nick. Oh iya benar. Nah, jadi UU ini hanya sebagai kayak kiblatnya lah. Atau ya undang-undang tetap harus harus dipatuhi. Tapi tahap pelaksanaannya itu diatur lebih detail di ADART. Anggaran gitu kan. dasar rumah tangga di PT tersebut. Setahu gue ya. Jadi kalau di BUMN itu gue kurang paham. Ya. Kalau dia ngikutin undang-undang ini plek-plekan, harusnya komisaris yang diangkat kemarin lah ya. Ya. Dia punya power untuk ngelihat nih, ini bener gak sih dijalankan dengan baik gak sih uang rakyat ini. Terus pengelolaannya udah GCG enggak gitu. Benar. Gitu ya, itulah. Ya gue cuman terakhir ya sebelum kita tutup. Ya gue cuman cukup terinspirasi dengan Pak Ahok lah. Ya walaupun gue bukan dalam kapasitas kita menjadi tim sukses lagi kan. Gak, Niko udah ngomongin Ahok karena udah bukan Pak BTP lagi sekarang. Udah balik yang galak lagi. Maksudnya Pak BTP sih udah nggak bisa nih, Pak Ahok walaupun dia posisinya komisaris yang kita bilang tugasnya hanya mengawasi dan memberikan nasihat di tatanan di Pertamina, dia punya power gitu loh untuk melakukan mengeluarkan kebijakan mengatur segala macam gitu dan Pertamina dari yang rugi jadi untung dan jadi sehat gitu sekarang. Ya sama tadi yang gue bilang Ignatius Jonan juga melakukan, dia mungkin bukan di bagian komisaris ya, dia di bagian direkturnya lah ya. Dia bisa buat perubahan yang signifikan juga sih. Jadi siapapun orangnya, moga-moga Indonesia menjadi ke arah yang lebih baik. Indonesia Mas 2045. Cayo. Bye. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.